Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi Puan. Perkenalkan, nama saya Elvina Destia sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Dan perkenalkan, teman-teman saya ada Asince Fitri, M. Rafli, dan Uswatun Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari survei kami tentang usaha tani dan kelembagaan di Desa Merak Batin dan Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Baik, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Rafli. Kepadanya disilahkan. Pendahuluan, pangan merupakan kebutuhan pokok terpenting bagi manusia yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Perkembangan pertanian sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari manusia. Namun, tingginya produksi suatu komoditas yang diperoleh per satuan luas lahan belum menjamin tingginya pendapatan usaha tani pada sawah yang dipengaruhi oleh harga yang diterima oleh petani dan biaya-biaya penggunaan input usaha tani. Dalam hubungan tersebut, maka perlu diadakan penelitian mengenai analisis pendapatan dan kelayakan usaha tani padi sawah di Desa Merak Batin dan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar. Analisis yang dilakukan menggunakan metode memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya, gambar umum desa. Desa Merak Batin merupakan kawasan perkampungan yang bersifat agraris dengan mata pencarian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan Desa Tanjung Sari memiliki kontur tanah sangat lebih labil karena sedimen tanahnya berupa batu cadas putih. Tidak ada bebatuan keras yang menopang. Lapangan pekerjaan warganya sebagian besar adalah pertanian dan buruh harian lepas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Uswatun Hasanah. Kepadanya disilahkan. Karakteristik responden. Petani yang berada di Desa Merak Batin dan juga Tanjung Laut berkisaran umur 40 tahun sampai dengan 64 tahun. Pada tingkat pendidikan terakhir, petani di desa tersebut rata-rata yaitu SD dengan nilai persentase sebesar 60% dari total responden. Sedangkan dari data yang diperkirakan sebanyak 20 responden diketahui bahwa sebanyak 50% responden berkepemilikan tanah sendiri, sedangkan 50%-nya berkepemilikan tanah garap atau bagi hasil. Analisis usaha tani. Analisis usaha tani yang berada di Desa Merak Batin dan juga Tanjung Sari, Kecamatan Natar, menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan biaya dalam budidaya padi ialah 10.955.000 sekian rupiah per hektar. Rata-rata penerimaan sebesar 47.655.000 sekian ratus rupiah per hektar. Sehingga rata-rata pendapatan usaha tani dari 20 responden yang ada adalah 36.700 sekian per hektar. Rata-rata RC rasio sebesar 4,70 dengan nilai P per R tingkat perbandingan yang dijadikan investasi usaha tani rata-rata yaitu dari 20 responden sebesar 470%. Hasil perhitungan nilai BEP atau titik impas untuk penerimaan produksi dan harga menunjukkan bahwa secara keseluruhan usaha tani padi sawah yang berada di Desa Merak Batin dan juga Tanjung Sari telah memenuhi kelayakan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asince Fitri. Kepadanya disilahkan. Peranan kelembagaan inovasi dan sumber daya manusia serta sumber daya alam. Dari informasi yang didapatkan, rata-rata responden kelembagaan di Desa Merak Batin tersebut berperan untuk mempermudah mendapatkan pupuk, serta untuk saling berbagi informasi seputar pertanian serta kesepakatan untuk menentukan jadwal tanam bersama agar hasil panen lebih maksimal.
Sedangkan dari informasi responden yang didapatkan dari Tanjung Sari, diketahui rata-rata responden tidak mengikuti kelembagaan seperti kelompok tani. Sedangkan peranan inovasi dan pengembangan ekonomi, diketahui bahwa di desa tersebut sebagian besar masih berada pada klasifikasi sedang. Hal ini dilihat dari penggunaan teknologi yang telah digunakan oleh para petani, yaitu telah menggunakan mesin penanam padi dan pemanen padi. Peranan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam pengembangan pertanian di daerah desa Merak Batin dan Tanjung Sari, Kecamatan Natar, yakni berasal dari sumber daya alam, padi, sawah, padi, jagung, ubi, kayu, dan sayuran, serta sumber daya masyarakat desa Merak Batin dan Tanjung Sari, sebagian besar bekerja sebagai petani di bidang produksi pertanian. Berbagai jenis pekerjaan petani pun sangat beragam dengan mengandalkan keterampilan bercocok tanam. Baik, jadi kesimpulannya adalah analisis yang didapatkan menunjukkan rata-rata RC rasio berkisar 4,70. Dengan nilai NC, tingkat perbandingan adalah 470%. Hasil perhitungan nilai BEP atau titik impas untuk penerimaan, produksi, dan harga menunjukkan bahwa secara keseluruhan usaha tani padi, sawah yang ada di Desa Mekar Batin dan Tanjung Sari telah memenuhi kelayakan ekonomi, kelembagaan, dan inovasi yang ada berupa kelompok tani untuk mempermudah keperluan para petani. Sedangkan inovasi yang ada berada pada tingkatan sedang dengan telah menggunakan teknologi mesin pengolah atau traktor dan juga mesin pemanen padi atau combine.